Membahas nomor 13 di halaman 145. Ini ada ilustrasinya atau literasinya tentang sistem tanam. Jadi sekali lagi, kalau matematika mengingat waktunya terbatas, kita fokus ke angkanya aja. Tapi tetap kalian harus paham maksud soal ini tanpa harus membaca dari awal sampai akhir gitu ya. Saya harapkan kalian dari beberapa soal yang sudah pernah kita bahas di AKM ini, kalian udah dapat kuncinya. Jadi nggak selamanya tiap soal itu penyelesaiannya sama itu artinya pemahamannya sama. Ada yang memang harus dibaca dari awal, ada yang memang fokus ke intinya angka-angkanya aja. Nah itu kalian harus paham gimana caranya mengambil intinya itu. Dan gimana cara melatih kepahaman kalian adalah dengan sering-sering mengerjakan tipe-tipe soal yang bermacam-macam. Oke. Kita balik lagi ke soal ini. Tadi ada sistem tanam ya, kita fokus ke angkanya. Ada angka 3 bulan. Apa ini 3 bulan? Yaitu pertumbuhan ini sistem tanam ikan ya. Nah, ini sistem tanam ikan ya. Jadi kayak berternak ikan gitu ya. Di sini berternak ikan. Oke. Jadi ini masa 3 bulan itu adalah pertumbuhan rata-rata ikan dalam masa 3 bulan, yaitu mulai dari tabur benih sampai panen. Ya. 3 bulan itu tabur benih sampai panen adalah masa berternak ikan. Jadi ikan itu juga ditabur benihnya ya. Ini sampai panen. Lalu kemudian 2 kali lipat tiap 2 minggu itu adalah berat ikannya. Bertambah berat 2 kali lipat tiap 2 minggu. Dan itu hanya bulan pertama. Dan sedikit melambat menjadi 1,5 kali pada bulan berikutnya. Kebayang ya? Total berternak ikan itu dari awal tebar benih sampai panen itu 3 bulan. Di bulan pertama berat ikannya itu 2 kali lipat, itu hanya berlaku tiap 2 minggu. Ya, jadi tiap 2 minggu di 1 bulan itu dia 2 kali lipat beratnya. Lalu bulan berikutnya 1 kali lipat beratnya. Dan 0, kali lipat pada bulan terakhir saat masa panen. Adapun pertumbuhan panjang ikan, nah ini tadi berat ya, nah ini panjang ikannya 2 cm tiap minggu atau per minggu. Dengan perkiraan 1 bulan itu kita ambil adalah 4 minggu. Sampai sini bisa dipahamin? Saya ulangin lagi. Pokoknya berternak ikan itu butuh waktu 3 bulan sampai panen. Nah, kemudian beratnya itu bertambah 2 kali lipat tiap 2 minggu pada bulan pertama aja. Kemudian bulan berikutnya hanya bertambah beratnya 1,5 kali lipat. Dan bulan terakhirnya hanya 0,5 kali lipat. Itu dari berat. Lalu dari panjangnya sendiri selalu bertambah 2 cm tiap minggu. Ya, dan di sini 1 bulan itu ada 4 minggu dan dia tadi 3 bulan ya. Lalu kemudian ini ada 4 cm dan 20 gram. Nah, ini benih pada awal masa tanam rata-rata panjangnya 4. Berarti ini pada awal panjangnya 4, beratnya 20 gram. Paham ya? Nah, kemudian di sini ada 3 pernyataan. Apakah rata-rata berat ikan setelah 3 bulan 420 gram? Lalu apakah rata-rata panjang ikan saat masa panen adalah 26 cm? Lalu apakah pertambahan berat ikan akan linear dengan pertambahan panjang ikan? Nanti kita centang pernyataan yang benar atau yang salah. Kita analisis dari berat dulu. Berat ikan. Mula-mula 20 gram. Dari mana? Dari soal tadi ya. Awal ya kan. Mula-mula 20 gram. Kemudian dia bertambah 2 kali lipat tiap 2 minggu hanya bulan pertama. Nah, bulan pertama berarti kan total ada 4 minggu dong. Dan dia bertambah 2 kali lipatnya itu hanya per 2 minggu sekali gitu kan. Jadi awalnya 20 gram, 2 kali lipatnya itu adalah 40 gram. Dan itu minggu kedua. Karena bertambahannya tiap 2 minggu. Lalu minggu keempat, berarti kan dari 2 ke 4
Itu 2 kali lipat dari semulanya ini jadi 40 ya, nggak 20 lagi. 2 kali 40 itu adalah 80 gram. Ini pada bulan pertama ya. Kemudian bulan selanjutnya adalah 1,5 kali lipat. Lanjutin dari yang sini 80. Ini minggu kedua karena masih tetap tiap 2 minggu bertambah beratnya. Tapi ini bulannya bulan kedua ya. Dia 1,5 dikali 80 yaitu 120 gram. Lalu minggu keempat, karena tadi sekali lagi tiap 2 minggu sekali, ini masih bulan kedua, 1,5 dikali 120 jadilah 180 gram. Dan selanjutnya minggu kedua, bulannya sekarang bulan ketiga, bulan terakhir, itu 1,5 dikali 180 adalah 270. Dan minggu keempat bulan ketiga atau yang siap dipanen nanti 1,5 dikali 270 yaitu 405 gram. Bisa kalian buktikan sendiri hitungannya. Nah, berarti rata-rata berat ikan setelah 3 bulan, ini kan setelah 3 bulan nih, adalah 405, bukan 420. Maka pernyataan ini adalah salah. Nah, sekarang kita ke panjang ikan. Ya. Awalnya 4 cm. Lalu bertambahnya 2 cm tiap minggu. Dan ini ada 3 bulan. Dengan asumsi 1 bulannya adalah 4 minggu. Berarti kalau 3 bulan itu adalah 12 minggu. Benar ya? Karena dari 3 kali 4 minggu yaitu 12 minggu. Awalnya 4 cm, bertambahnya selalu 2 cm. Berarti bertambah selalu 2 cm. Yang ditanya saat masa panen berarti saat 12 minggu. Karena ini pertambahannya tiap minggu. Saat 12 minggu. Selalu bertambah 2 cm. Kalian harus kepikiran selalu bertambah. Itu adalah kata kunci dari deret aritmetika. Ya, jadi awalnya 4, A-nya 4, selalu bertambah 2 jadi B-nya 2 cm. Dan yang ditanya pada saat masa panen yaitu pada saat 12 minggu, ya kan? Kenapa kita nggak pakai bulan? Karena pertambahan ininya itu berlaku tiap minggu, bukan tiap bulan. Maka di sini U-nya juga harus dalam minggu, yaitu 12 minggu. Ingat deret aritmatika sudah pernah kita pelajarin. U12 itu adalah A plus 11B. Benar ya? 11 dari mana? Selalu 12 dikurang 1. Selalu jadinya A plus 11B. Bisa dipahami ya? A-nya adalah 4. Ini saya tulis di sini aja. Nggak rapi tapi yang penting kalian paham gitu ya. 4 tambah 11B berarti 11 kali 2 B-nya ya. Ini adalah U12. Berarti 4 tambah 22. Berapa 4 tambah 22? Yaitu 26. Berarti rata-rata panjang ikan saat masa panen adalah 26. Itu benar. Sampai sini paham ya? Kemudian apakah rata-rata panjang ikan? Yang pernyataan yang ketiga, apakah rata-rata pertambahan berat ikan akan linear dengan pertambahan panjang ikan? Itu adalah tidak. Ya. Kenapa tidak? Linear itu artinya dia sejalan ya, bukan berarti sama persis ya. Linear itu sejalan. Kenapa dia tidak atau salah? Karena alasannya pertambahan panjang ikan tetap, karena selalu 2 cm. Tapi pertambahan berat ikan tidak tetap ya. Tidak tetap itu tadi ada yang bertambah 2 kali lipat bulan pertama, kemudian 1,5 kali lipat bulan kedua, kemudian 0,5 kali lipat bulan selanjutnya. Berarti dia tidak linear, tidak stabil. Linear itu artinya seperti itu. Nah, kalau pertambahan berat selalu bertambah, kalau pertambahan panjang selalu bertambah 2 cm tiap minggu. Sampai sini bisa dipahami ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan via chat langsung ke saya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini kita langsung ke halaman 148. Ini tentang panen tomat.
Jadi di sini dalam setiap 10 tomat ada 2 buah yang kondisinya tidak baik. Bisa karena busuk atau pecah. Intinya 2 buah kondisinya tidak baik. Dari 10 ada 2 yang kondisinya tidak baik. Kebayang ya? Lalu ada beberapa keranjang untuk menampung hasil tomat itu. Keranjang pertama berisi 100 tomat masak. Kebayang ya? Ada beberapa keranjang, tapi keranjang pertama itu ada 100 tomat yang sudah matang. Lalu Bu Rani melakukan penyortiran untuk memisahkan tomat yang kualitasnya baik dan tidak baik. Hanya tomat yang berkualitas baik yang akan dikemas. Jelas ya, pasti tomat yang berkualitas baik yang akan dikemas. Lalu untuk mempercepat proses pengemasan, Bu Rani mengambil 4 buah. Nah, hati-hati sama angka yang nggak tertulis secara angka gini, tapi dalam bentuk huruf gini, tetap harus kalian garis bawahi. Mengambil 4 buah sekaligus dari keranjang. Kebayang ya, jadi supaya cepat, nggak diambil satu-satu, tapi langsung 4 gitu kan, dari keranjang. Tentukan pernyataan yang benar atau salah. Nah, di sini ada 3 pernyataan. Saat mengisi atau mengemas 4 kotak pertama, kebayang ya, jadi tadi dari satu keranjang yang isinya 100 tomat kan diambil, diisi ke kotak-kotak, dan ini saat mengisi atau mengemas 4 kotak pertama, Bu Rani tidak pernah melakukan pengembalian karena yang terambil selalu tomat berkualitas baik. Ya, jadi selalu sekaligus yang dia ambil, sekaligus kan 4-4 tadi diambilnya ya, terus dimasukin ke 4 kotak, dan itu semuanya yang berkualitas baik yang terambil. Jadi ambil sudah berkualitas baik, tidak perlu dilakukan pengembalian lagi. Lalu, benarkah peluang terambilnya 4 tomat yang juga berkualitas baik untuk mengisi kotak kelima? Jadi kan tadi udah 4 kotak udah terisi dan kualitasnya baik semua tomatnya. Yang ditanya peluang ketika kotak kelima. Kotak selanjutnya, apakah benar adalah 64 faktorial per 60 faktorial dikali 80 faktorial per 84 faktorial. Oke, ini sebenarnya belum kalian pelajarin tentang peluang. Ini peluangnya beda dari peluang ketika kalian SMP yang mungkin hanya ditanya peluang dadu, peluang koin gitu kan. Nah, di sini peluangnya lebih kompleks, tapi nggak apa-apa, tetap akan dipelajarin di kelas 11 ini. Di akhir-akhir, kalau kalian mau lihat materi fullnya juga sudah saya upload di YouTube tentang peluang. Tapi di sini saya bahas sekilas aja. Jadi meskipun ini belum kalian pelajarin sama sekali, tetap aja bisa kalian terima materi ini karena masih materi yang sederhana. Lambang tanda seru di peluang, ini kan kata kuncinya materi peluang. Lambang tanda seru ini artinya dibacanya adalah faktorial. Lalu maksudnya adalah faktorial atau tanda seru ini adalah perkalian mundur ke belakang. Jadi kalau 64 faktorial itu adalah 64 kali 63 kali 62 kali 61 sampai dikali 1. Paham ya maksud saya ya? Nah, makanya daripada kebanyakan seperti itu, maka di sini diringkas seperti ini. 64 faktorial per 60 faktorial kali 80 faktorial per 84 faktorial. Nanti akan kita buktikan apakah pernyataan ini benar atau salah. Ya. Lalu saat mengisi 9 kotak pertama, Bu Rani tidak pernah melakukan pengembalian karena yang terambil selalu tomat berkualitas baik. Oke, ini pernyataan yang kedua, 9 kotak pertama juga kualitasnya baik tomatnya. Peluang terambil tomat yang salah satunya berkualitas tidak baik ketika mengisi kotak ke-10 adalah 2365 per 5673. Itu nanti benar atau salah. Lalu pernyataan ketiga, setiap kali menjumpai tomat yang berkualitas tidak baik, tomat itu pasti langsung dipisahkan. Oke. Dengan situasi pengambilan seperti ini, kemungkinan Bu Rani melakukan pengambilan 4 tomat yang seluruhnya adalah tomat yang tidak baik sebanyak 6 kali. Itu nanti kita buktikan. Kita bahas satu-satu dulu, kita rangkum. Total tomat seluruhnya ada 100 buah ya. Tadi masih ingat ya, di dalam keranjang total ada 100 buah. Yang berkualitas tidak baik
tidak baik tadi ada 2 buah yang kondisinya tidak baik dalam setiap 10 tomat. Kebayang ya? Berarti 2 buah dalam setiap 10 tomat dikali total 100 buah. Ya kan? Coret jadi tinggal 20 buah. Total dari 100 buah itu ada 20 buah yang berkualitas tidak baik tomatnya. Ini 2/10 karena tadi ya, tiap 10 tomat ada 2 yang tidak baik. Berarti tomat yang berkualitas baik, tadi total tomat ada 100, lalu dikurang total tomat yang tidak baik ada 20, maka ada 80 yang kualitasnya baik. Sampai sini bisa dipahami ya. Lalu misalkan B adalah kejadian terambilnya tomat berkualitas baik dan T adalah kejadian terambilnya tomat berkualitas tidak baik. Kita cek. Tadi katanya 4 kotak sudah terisi di pernyataan pertama kan. 4 kotak pertama terisi dan 4 kotak itu kualitasnya baik semua. Ya. Berarti total tadi ada 100 dikurang 4 kali 4. Kenapa dikali 4? Karena tadi pengambilannya adalah 4 sekaligus. Ya kan? 4 sekaligus. Jadi 4-nya ini adalah 4 kotak pertama dikali tiap kotak kan berisi 4 yang diambil tadi kan, berarti 4 kali 4 itu adalah 100 dikurang 16 ada 84 buah sisanya gitu kan, karena tadi 16 sudah diisi di 4 kotak pertama, berarti sisanya 84 yang terdiri dari pasti 64 berkualitas baik dan 20 yang tidak baik, karena yang tidak baik tadi selalu 20. Sedangkan 4 kotak pertama terisinya kualitasnya baik semua. Jadi yang 20 yang tidak baik masih utuh dong, belum terisi kemana-mana. Berarti 64-nya berkualitas baik, 20 tidak baik. Nah kemudian tadi ya berarti banyak tomat dalam keranjang, ada 64 yang baik dan 20 yang tidak baik. Oke, ini hanya lambang penulisan aja. Peluang kotak kelima yang 4-nya harus baik. Karena kan kalau kita mau mengisi kotak 4-nya harus baik. Ya kan? Karena ditanya peluang terambilnya 4 tomat yang juga berkualitas baik Pak untuk mengisi kotak kelima. Jadi tadi yang berkualitas baik kan ada 64. Jadi 64 kita ambil 4. Ini C itu adalah lambang kombinasi. Jadi di peluang ada yang namanya kombinasi. Ya kombinasi itu untuk yang combine. Campuran ini kan dalam mengambil tomat kita combine aja kan, nggak bisa kita pilih dulu kan, kita ambil 4 sekaligus tadi kan katanya dalam satu tangan. Jadi dari 64 yang berkualitas baik kita mau ambil 4 per ini adalah total keseluruhan. Total keseluruhan tomat ada 84 buah. 4 lagi karena tadi diambilnya 4 dan itu kombinasi lagi. Sampai sini bisa dipahami. Jadi yang atasnya itu adalah yang spesifiknya, yaitu 64 yang baik mau diambil 4. Yang bawahnya itu adalah keseluruhan termasuk yang tidak baiknya itu, yaitu 84 diambil 4 juga. Lalu cara menghitungnya kalau kombinasi ini adalah 64 faktorial. Dari mana? Dari 64 yang atasnya ini per 4 faktorial. 4 faktorial dari yang bawahnya kali ini titik kan, artinya maksudnya kalau nempel begini dikali ya. 60 faktorial itu dari 64 dikurang 4. Bisa dipahami ya. Lalu untuk yang bawahnya per, nah ini hati-hati ada pernya banyak. Per yang bawahnya sama cara menghitungnya 84 faktorial per 4 faktorial kali 80 faktorial itu dari 84 dikurang 4. Lalu kemudian ini kan dibalik ya. Kalau pembagian itu kan bisa naik ke atas, dikali dan dibalik. Sama kayak pembagian pecahan biasa. Jadi 64 faktorial per 4 faktorial kali 60 faktorialnya tetap dikali. Nah ininya mau kita ke atas sini. Kan tadinya pembagian kan. Jadi dikali dan dibalik. Jadi 4 faktorial, 80 faktorial per 84 faktorial.
Sampai sini paham ya? Jadi jangan bingung sama faktorial atau lambang-lambang yang baru di sini. Konsep menghitungnya adalah sama aja. Lalu ini 4 faktorial sama-sama bisa dicoret. Ya kan? Jadi tinggal yang tersisa adalah, karena kan perkalian ya, kalau perkalian atas bawah gini boleh dicoret. Jadi yang tersisa adalah 64 faktorial per 60 faktorial dikali 80 faktorial per 84 faktorial. Berarti pernyataan pertama benar. Sampai sini bisa dipahami. Peluang ini memang harus pelan-pelan ya, tapi saya harap kalian ada yang bisa dipetik atau bisa diambil dari materi peluang ini, meskipun belum pernah dipelajarin sama sekali. Lalu untuk pernyataan kedua, tadi kan pernyataan pertama mengemas 4 kotak pertama, nah yang kedua itu adalah sudah 9 kotak pertama. Artinya 9 kotak sudah terisi, berarti banyak tomat yang tersisa. Tadi total ada 100 dikurang 9 kotak dikali 4, karena tiap kotak tadi diisi 4 tomat, yaitu yang diambil sekaligus tadi kan. 9 dikali 4 itu totalnya adalah 100 dikurang 36, jadi 64 buah. Ya kan, 64 buah tadi 9 kotak terisinya baik semua. Berarti 20 buah yang tidak baik itu masih utuh. Ya kan, berarti 20 tomat berkualitas tidak baik masih ada, dan yang baiknya berarti dari 64 itu adalah 44, karena 64 dikurang 20 yang berkualitas tidak baik tadi. Jadi ada 44 berkualitas baik dan 20 yang berkualitas tidak baik sisanya. Lalu kemudian ditanya peluang terambilnya tomat yang salah satunya, hanya satu aja yang berkualitas tidak baik. Nah ini P10, peluang kotak 10. Berarti 1 tidak baik, tadi tidak baik kita lambangi T. 1 tidak baik berarti 3 harus baik dong. Karena kenapa? Tadi kan yang mau diambil 4. Nah kan 4 tomat sekaligus. Maka karena dia maunya peluang 1 tidak baik, berarti 3-nya harus baik. Sampai sini bisa dipahamin? Kalau tadi yang pertama kan dia maunya 4-nya baik semua, tapi yang di pernyataan kedua dia maunya 1 tidak baik. Tadi total tomat berkualitas baik ada 44, diambilnya hanya 3 aja, maka 44 C3 dikali ya. Jadi kalau tadi nggak ada dikali karena nggak ada syarat khusus lagi, cuma yang penting 4-4-nya baik aja. Ini dikali 1 yang tidak baik, berarti tadi yang tidak baik ada 20, maka di sini 20 C1, karena dari 20 diambilnya 1. Tadi dari 44 harus ada 3 yang baik. Per sama pernya, total tomatnya yang tersisa tadi ada 64 C, dan yang diambilnya ada 4. Sampai sini bisa dipahami. Jadi yang atas itu lebih spesifiknya 3 baik, 1 tidak baik. Tadi yang baik ada 44, yang tidak baik ada 20. Per total yang mau diambil adalah 4 dari 64 tomat. Cara menghitungnya sama. Berarti ini 44 faktorial per 3 faktorial dikali 44 dikurang 3, itu adalah 41 faktorial. Dikali yang sebelah sini sama, 20 faktorial per 1 faktorial dikali 19 faktorial. Yang bawahnya juga sama cara menghitungnya, 64 faktorial dari sini per 4 faktorial dari sini kali 60 faktorial dari 64 dikurang 4. Sama dengan, sama cara menghitungnya, yang atasnya tetap ya, ini tetap, kemudian yang bawahnya kita naikin ke atas tapi kita ubah jadi kali. Kali itu sama aja titik, kayak gini boleh ya, titik, dan jangan lupa dibalik. Jadi 4 faktorial kali 60 faktorial per 64 faktorial, biar enak menghitungnya. Nah tadi faktorial itu kan perkalian mundur ke belakang, berarti 44 faktorial, karena di pernyataan kedua dia maunya nggak dalam bentuk faktorial, tapi dalam bentuk angka sesungguhnya gitu kan. Kalau tadi dalam bentuk faktorial, ini dalam bentuk angka sesungguhnya, maka faktorialnya harus kita jabarkan.
44 faktorial itu adalah 44 kali 43 kali 42. Kenapa cuma sampai 42? Karena nanti kan ada kali 41 harusnya kan. 41 ke belakang itu sama aja 41 faktorial. Nah, boleh dicoret sama yang bawah ini. Kebayang ya? Jadi cukup sampai 42 aja. Ya kan? Nah, yang ini 20 aja karena nanti kan ada 20 kali 19 faktorial. Karena mundur ke belakang kan 19, 18 bla 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 sampai 1 itu 19 faktorial disingkatnya. Bisa dicoret sama yang bawah. Maka tinggal 20 aja. Ya kan? Nah, kemudian di sini 60 faktorial per 64 faktorial. Oke. Jadi di sini 64, ini kenapa di sininya 24? 24 ini adalah penjabaran dari 4 faktorial. 4 faktorial itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12, 12 kali 2 itu adalah 24. 60 faktorialnya hilang karena akan dicoret sama yang bawah ini. Yang bawah ini kan jadinya 64 kali 63 kali 62 kali 61 kali 60 faktorial. Kenapa? Karena sampai ke sana kan nggak mungkin kita terusin kali 60 kali 59 kali 58. Maka kita singkat jadi 60 faktorial. Coret kan sama atas ini. Maka 60 faktorial yang atasnya hilang, yang bawahnya cuma sampai 61 aja. 6 ini dari 3 faktorial. Ya kan tadi 3 faktorial ini belum diapa-apain kan? Belum dicoret sama siapapun. 3 faktorial itu dihitung jadi 3 kali 2 kali 1. Itu adalah 6. Kalau 1 faktorial pasti 1, jadi nggak ngaruh. Nah, ini kalian hitung biasa. Memang angkanya besar gitu ya. Jadi 44 kali 43 kali 42 kali 20 kali 24. Itu bisa kalian buktikan hasilnya adalah 2365. Yang bawahnya juga sama, bisa kalian buktikan hasilnya 5673. Bisa dipahami ya cara menghitung faktorial begini. Gimana cara mencoret-coretnya. Artinya kalian kalau 60 faktorial nggak perlu kalian hitung dari 60 sampai kali 1 ke belakang gitu ya. Pernyataan yang ketiga, setiap kali menjumpai tomat yang berkualitas tidak baik, tomat itu pasti langsung dipisahkan. Ya, dengan situasi pengambilan seperti ini, kemungkinan Bu Rani melakukan pengambilan 4 tomat yang seluruhnya adalah tomat tidak baik sebanyak 6 kali. Oke. 4 tomat yang seluruhnya tidak baik sebanyak 6 kali. Berarti 6 kali 4. Berarti total ada 24 tomat yang kualitasnya tidak baik dari pernyataan ini. Sedangkan di kenyataannya tadi yang berkualitas tidak baik hanya 20. Berarti pernyataan 3 ini adalah salah. Ya, karena tadi hanya 20 yang tidak baik, sedangkan di sini 4 tomat tidak baik diambil sebanyak 6 kali. Berarti kan 24 tomat. 6 kali 4 ya. Tadi yang pernyataan pertama benar ya, dari yang 4 kotak tadi. Yang pernyataan kedua juga benar, seperti itu. Bisa dipahami ya materi peluang ini meskipun kalian belum belajar sama sekali ya.